Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bu Guru Yesa. Adik-adik sehat semua kan? Harus sehat ya adik-adik, karena adik-adik akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi adik-adik harus menyiapkan badan adik-adik supaya dapat mengerjakan dan mengikuti ulangan dengan baik dan semangat. Nah, hari ini kita mau mulai nih ibadah sekolah minggu kita. Apakah adik-adik sudah siap? Pasti sudah siap. Ayo kita mau nyanyi kebesaran nama Tuhan. Untuk kebesaran nama Tuhan, kita mau puji nama Tuhan dengan pujian ayo, ayo, ayo. Semua bangkit berdiri. Lebih keras, lebih semangat. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalala. Nyanyi lagi adik-adik. Kita mau nyanyi yang waktu Bu Guru Yes ajarin, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita nyanyi yuk. Kita berdoa. Ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Minta Tuhan pimpin kita. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan begitu baik kepada kami, Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami kepintaran, Tuhan memberi kami makan, orang tua yang baik, teman-teman yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati dan Engkau terima setiap puji-pujian yang kami berikan. Juga Engkau mau berkati kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Bu Guru ambil dari Matius, yaitu Injil Matius, yaitu kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Bu Guru hari ini ambil dari Matius pasal 13. Matius pasal 13, adik-adik yang punya Alkitab di rumah, tolong dibuka. Kita belajar bareng-bareng. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Udah ketemu belum? Kalau udah ketemu, coba kita baca judulnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pukat. Nah adik-adik, Bu Guru mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu pukat nggak nih? Tahu dong. Kalau adik-adik nanti baca ya ceritanya di sini, yaitu dari Matius 13 ayat 47 sampai 52 itu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang pukat. Pukat itu adalah salah satu alat untuk mengambil ikan, adik-adik, baik itu di laut maupun di sungai. Dia itu seperti jala, cuma terlalu besar sekali. Jadi begitu jala itu atau pukat itu dilemparkan ke air, maka dia akan mengambil banyak sekali ikan. Nah, pukat ini nggak bisa ngebedain adik-adik, ikan mana yang bagus, ikan mana yang tidak bagus, ikan mana yang besar, ikan mana. Oh, saya mau ambil ikan mujair deh. Oh, saya mau ambil ikan mas deh. Itu nggak bisa. Pokoknya semua yang masuk ke dalam pukat itu diambil. Nah, apakah semua pukat itu bisa? Apakah semua ikan itu yang diambil, yang terjaring dengan oleh pukat itu bisa nelayan itu jual atau tidak? Kan tidak ya adik-adik ya. Jadi jika nelayan mengambil ikan pakai pukat, itu nelayan itu akan, setelah ikan-ikan itu terkumpul, nelayan itu akan memilih adik-adik ikan mana yang bisa dijual dan ikan mana yang tidak bisa dijual. Nah sekarang kalau kita bicara soal kerajaan surga adik-adik, itu sama dengan pukat. Jadi Tuhan itu memanggil semua dari kita untuk berbuat baik, untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup menurut firman Tuhan ya adik-adik. Tapi semua yang dipanggil Tuhan itu tidak semua baik ya adik-adik. Mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang suka mencuri, ada yang suka menyakiti sesama adik-adik, ada yang suka melawan orang tua. Nah itu tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga adik-adik. Karena rumah Tuhan kita ya, Tuhan Yesus di surga itu hanya untuk orang-orang yang satu, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, harus hidupnya baik adik-adik, harus sesuai dengan firman Tuhan hidupnya. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang sangat indah itu, ya namanya kerajaan Allah. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik merasa, oh yang penting saya percaya sama Tuhan, tidak bisa seperti itu saja. Bukti dari kita percaya sama Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Bukti dari kita mencintai Tuhan, ya kita harus hidup menurut perkataan Tuhan ya adik-adik. Jika Tuhan bilang jangan mencuri, kita tidak boleh mencuri. Jika Tuhan bilang harus menghormati orang tua, kita harus menghormati orang tua. Kalau Tuhan bilang jangan menyakiti temanmu, kita tidak boleh menyakiti temanmu. Jika semua yang Tuhan perintahkan kita sudah lakukan dan kita terus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat di surga buat guru, buat adik-adik semua. Ya adik-adik, seperti itu. Jadi arti dari perumpamaan tentang pukat itu seperti itu. Jadi semua orang dipanggil sama Tuhan untuk menjadi anak-anaknya.
Tapi tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Tuhan yang indah. Karena itu perlu ketekunan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan perlu tahu kita kebaikan kita. Ya adik-adik ya, jadi jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan pernah bosan untuk mengasihi sesama. Jangan pernah bosan untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Jangan pernah bosan untuk berbicara kepada Tuhan. Jangan pernah merasa Tuhan tidak pernah ada bersama kita. Pokoknya adik-adik, jika kita hidup berkenan kepada Tuhan, percaya deh, Tuhan sudah menyiapkan rumah yang indah buat kita semua. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini, tidak terlalu panjang, tapi setidaknya adik-adik harus mengerti maksud perumpamaan tentang pekat yang ditulis di Matius 13 ayat 47 sampai 52 ya adik-adik ya. Supaya adik-adik lebih ngerti lagi, jangan lupa dibaca di rumah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai kerajaan Allah. Nah sekarang kita mau puji lagi nama Tuhan dengan pujian Rumahku Ada di Dalam Surga. Adik-adik udah bisa belum? Kalau yang belum bisa nggak apa-apa, kita belajar lagi ya adik-adik ya. Lagu baru, adik-adik belajar bareng Bu Guru dengan mengikuti lirik lagu di bawah ini. Siap adik-adik? Ayo kita belajar bersama. Udah bisa kan? Tanyain sekali lagi ya. Rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga, tempat yang suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat Bapakku di surga. Sekali lagi. Rumahku ada di dalam surga, tempat yang suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat Bapakku di surga. Pinter semua adik-adik. Sekarang adik-adik sudah sampai ke ujung ibadah kita, karena kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita mau tutup dengan doa Bapa Kami, dilanjutkan dengan pujian Bapa terima kasih. Ayo kita mau berdoa doa Bapa Kami bersama. Lipat tangannya, kita mau ucapkan bersama-sama ya adik-adik ya. Bapa Kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
Amin adik-adik, jaga kesehatan. Nanti kalau kita lihat kondisinya semakin membaik, sekarang udah membaik ya adik-adik ya, yang terkena COVID semakin berkurang. Nanti doakan, adik-adik harus doakan juga bahwa kondisi semakin membaik. Nanti kita bisa ketemu lagi, adik-adik bisa datang ke gereja bulan Juli adik-adik. Nanti bulan Juli adik-adik sudah boleh sekolah minggu lagi ke gereja. Wah, senang ya adik-adik kita bisa ketemu lagi. Maka jaga kesehatan, tetap sering-sering cuci tangan. Kalau mau makan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.